Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Anar ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi paham tentang sebuah ageman keris look 5 ya. Jadi di sini nggak bahas bambu unik ya. Kita bahas benda-benda bertuah atau yang dianggap bertuah. Itu sih bagi kepercayaan masing-masing ya. Di sini percaya syukur, nggak percaya nggak memaksa. Terus ini sebelum saya menjelaskan dari sepengetahuan saya, jika tutur kata saya ada kurang pas atau salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ya, langsung saja ke pembahasannya ya, tentang sebuah keris yang berlook 5 ya, atau ada juga yang membahas keris atau memanggilnya keris Pandawa ya. Lanjut pembahasan. Ya, pertama-tama banyak yang mempercayai dan meyakini dalam sudut pandang kemistisan ya. Ada juga yang menganggap dan beranggapan siapa yang memegang keris look 5 yang seperti ini, kerisnya ini contoh kecil ya, kerisnya kan ada yang besar ada yang kecil ya. Kebetulan saya pegang yang kecil ini jenis keris sendok ya. Barang siapa yang memegang keris look 5, look itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi look itu nggak ada yang genep ya, ganjil, dan keris itu ada yang berojolan atau lurus ya. Ada yang beranggapan barang siapa yang memegang keris look 5 bagi orang yang bukan keturunan darah biru, ada yang meyakini dia akan cepat matinya ya. Saya hanya ingin berbagi paham ya. Mudah-mudahan pemahaman saya bisa dipahami ya. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Salah satu jenis keris look 5 itu ya seperti ini ya. Kerisnya ada yang hitam juga ya. Ini saya hanya menunjukkan look ya. Kalau kerisnya itu banyak banget ya look. Ini karena kena minyak jadi kayak kehitam-hitaman ini, padahal ini kuningan ya. Ada yang beranggapan seperti yang tadi saya ucapkan atau bicarakan ya. Barang siapa yang memiliki keris look 5 namun bukan keturunan darah biru, dia akan cepat mati. Dan banyak juga yang masih belum paham, dan jadinya jika dia memiliki keris look 5 itu takut ya. Padahal mah keris look 5 ada juga yang dijadikan sarana untuk pengasihan pula ya, dan sarana-sarana tertentu. Namun bagi yang masih awam atau mungkin belum tahu penjelasannya, itu akan takut, jadi yang menganggap keris itu benda yang sangat membahayakan ya. Jadi di sini saya ingin berbagi paham ya. Padahal mah mengapa ada yang mempercayai harus keturunan darah biru yang memegang, kalau tidak akan mati? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, menurut pemahaman saya ya, ini untuk tanda pengenal anak bangsawan ya. Jadi siapa yang memegang keris look 5 ini yang keturunan garis ningrat ya. Jadi anak ningrat itu biasanya dipegangin keris yang looknya 5 ya. Jadi tanda pengenal ya, seperti KTP lah atau apa ya, intinya untuk tanda pengenal ya. Jadi jika ada orang yang memegang keris look 5 namun bukan keturunan darah biru atau keturunan ningrat, itu bisa dikenai hukuman ya. Mungkin juga bisa hukuman mati ya. Itu zaman dulu ya, zaman dulu
zaman kerajaan karena memalsukan data ya. Jadi yang bukan anak ningrat, bukan keturunan garis darah biru, itu memegang keris Luk 5, itu sama saja bisa membohongi ya. Jadi keris-keris Luk 5 itu biasanya dipegang oleh anak bangsawan atau ningrat. Takutnya kan kalau sedang terkena musibah sampai tergeletak di jalan, ada orang yang menemukan dirinya jatuh di manalah di tempat yang terjadi, jadi dipegangnya kerisnya, dibuka dari warangkanya, oh ini keris Luk 5, berarti ini anak atau orang keturunan ningrat atau darah biru. Namun jika ada anak yang keturunan anak biasa, bukan anak ningrat atau berdarah biru, memegang keris ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan ya di zaman dulu. Jadi kalau ada yang memegang keris bukan keturunan ningrat atau darah biru, zaman dulu kena hukuman ya. Namun terbawa sampai sekarang, dan penjelasannya itu bisa dikatakan kalau nggak paham atau nggak didetailkan secara rinci, itu malah menakut-nakuti. Jadi banyak yang beranggapan seperti yang tadi saya bilang, siapa yang memegang keris Luk 5 kalau bukan keturunan darah biru itu akan segera mati, bisa 1 tahun atau 2 tahun, dan itu ada juga yang mempercayainya. Sakitnya karena apa? Yang disalahkan kerisnya. Terus yang sangat disayangkannya lagi, dia memiliki keris jadi takut ya, karena ada kepercayaan seperti itu yang menurut saya kurang pas ya. Padahal mah kalau kita mencari dengan detail info dalam sebuah jangan keris Luk 5 ya seperti tadi saya bicarakan ya, ini untuk pengenalan, untuk lambang pengenal ya keturunan ningrat. Ada yang turunan ningrat itu bergaris yang dipanggil darah biru ya. Jadi jika ada yang memiliki bukan keris darah biru, itu ya nyali aturan ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya biasa atau apa ya yang penting kita merawat ini itu ya. Ini selalu nggak terjadi apa-apa, kecuali kerisnya ditusukkan ya mati ya. Ya seperti inilah sedikit penjelasan dari saya ya. Jika tutur kata saya ada yang kurang pas atau salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Ya inilah sedikit penjelasan keris Luk 5 berdarah yang pegang harus darah biru ya. Ya paling ini ambil positifnya, buang negatifnya. Jika negatif semua nggak usah diambil. Intinya berpikir atau keadaan seperti apapun, jangan lupa bernafas, karena nafas itu sebagian dari kenikmatan hidup yang tiada tara. Syukurilah apa yang ada untuk menjemput alhamdulillah. Syukur-syukur terjemput oleh alhamdulillahnya, yang dimaksud syukur dalam berkah. Ya paling ini, salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.